Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, berbicara soal pemuda atau membahas tentang kepemudaan, tentunya ini adalah sesuatu hal yang kompleks. Kenapa? Karena yang namanya pemuda itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Kenapa demikian? Ya, jawabannya karena usia muda tadi. Dia merasa usianya muda, kemudian dia merasa lebih bisa. Istilah kata pemuda itu langkah kakinya lebih jauh atau lebih panjang daripada yang sudah tua. Kemudian nafasnya juga lebih kuat atau lebih panjang daripada yang tua. Dan juga badannya atau kakinya itu dia merasa lebih kuat daripada yang sudah tua. Hal itulah yang membuat dia terjebak dalam masalah. Nah, masalah apa? Ini masalah tentang kesalahpahaman nilai tadi. Karena dia merasa dia masih muda, dia merasa dia masih punya banyak tenaga, kemudian dia bertindak atau berpikir dengan cepat. Yang mana hasil dari pemikiran yang cepat dan tindakan yang cepat tadi tidak lain adalah karena biasaannya terburu-buru, bukan karena dari pemikiran yang matang, bukan dari tindakan yang hati-hati. Berbeda dengan orang yang mungkin sudah tua atau yang sudah dewasa. Dia akan lebih hati-hati dan memperhitungkan segala akibat atau resiko dari apa yang menjadi tindakannya tadi, sehingga dia lebih hati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suatu suri teladan yang baik bagimu. Nah, dari ayat ini kita paham, Allah sudah menjelaskan juga, menyampaikan juga bahwa seseorang yang harusnya kita jadikan panutan, kita jadikan pedoman, kita ambil teladan adalah beliau Rasulullah SAW. Tetapi faktanya di lapangan atau di kehidupan kita sehari-hari, di zaman yang memang kita di akhir zaman, zaman kerusakan umat, banyak dari muda-mudi kita, muda-mudi yang beragama Islam itu malah mengidolakan yang lain, seperti artis-artis, penyanyi dan lain sebagainya. Nah, tentu ini sangat miris, berkebalikan atau bertentangan dengan ayat yang Allah turunkan di atas tadi yang sudah kami bacakan. Nah, dari sini kita dapat ambil titik beratnya, yaitu apa? Bahwa pemuda ini membutuhkan suatu tuntunan, suatu teladan, suatu pedoman. Nah, Allah menjelaskan tadi bahwa pedoman yang dapat kita ambil atau yang memang harus kita ambil itu adalah pedoman dari Rasulullah SAW. Kita meneladani beliau karena beliau juga termasuk pemuda yang istimewa. Ibaratnya kita ini diibaratkan sebagai anak panah. Maka kita perlu ditempa, disusun atau dirancang sedemikian rupa sehingga kita menjadi anak panah yang baik, yang harapannya bisa dilesatkan sampai kepada tujuan, yakni sasaran atau tepat sasaran. Nah, misal dalam jarak 10 meter tetapi baru sampai 7 meter atau 5 meter kok sudah belok, berarti anak panah itu
tidak memiliki kualitas yang bagus, bahannya tidak bagus, atau mungkin finishingnya enggak bagus, dia melengkung sehingga dari jarak yang sudah ditentukan tetapi belum sampai dia sudah belok. Nah, kemudian bisa juga anak panah itu sampai di sasaran, jarak 10 meter dia sampai, tetapi tidak bisa menancap dengan kokoh. Tetapi malah sebaliknya, saat dia mencapai sasaran, dia malah hancur, patah, dan sebagainya. Itu juga menunjukkan bahwa kualitas dari anak panah ini atau kualitas dari bahannya mungkin itu tidak baik. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita tidak ditempa dengan baik, yakni melalui ilmu agama yang baik, kemudian dari fondasi iman yang kuat, kemudian juga akidah yang lurus, maka bahayanya adalah kita tidak akan bisa bertahan atau kita tidak akan sanggup untuk menghadapi kerasnya hiruk pikuknya kehidupan dunia di zaman kerusakan umat sekarang ini. Nah, mestinya kita sebagai pemuda, seorang pemuda yang beragama Islam kemudian beriman, kita harus berbeda dari kebanyakan atau dari keadaan yang umum di luar. Nah, misalnya saat yang lain sibuk dengan kenakalan, berbuat kerusakan dan lain-lain, kita bikin budaya sendiri, tren sendiri. Nah, saat yang lain sibuk istilahnya berbuat kerusakan, ya kita ngaji, kita cari ilmu, kemudian kita tempa diri kita dengan kuat. Supaya apa? Agar kita nantinya memiliki hati dan jiwa yang kuat dengan dasar iman dan akidah yang lurus tadi. Dalam hadis Rasulullah, beliau berpesan pada kita tentang salah satu nasihat yang sudah masyhur, yang sudah sering kita dengar, yakni ingatlah 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Nah, salah satu di antaranya itu adalah manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Ya, tujuannya apa? Supaya kita memanfaatkan waktu muda kita. Yang enggak lain adalah agar kita nanti di saat kita tua kita tidak menyesal. Kemudian saat kita mati juga kita tidak mati dengan penyesalan. Makanya selagi kita masih muda, masih kuat, masih lapang, dan masih hidup, kita kejar semaksimalnya bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya. Kemudian perbanyak amal ibadah tadi, perbanyak berbenah diri dan perbanyak introspeksi diri, supaya level diri kita juga naik, sehingga kita benar-benar menjadi pemuda yang bertakwa. Nah, kemudian dari teladan Nabi Muhammad SAW, tentunya kita dapat ambil satu pelajaran, di mana dulu diriwayatkan bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi, di kalangan orang Arab, orang musyrikin jahiliyah zaman dulu, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin atau sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nah, ini berhubungan dengan tutur kata beliau atau perkataan beliau. Nah, dari salah satu sifat ini, sifat mulia beliau, yakni tentang perkataan ini, mewakili gelar beliau, Allah juga sudah mengabadikan di dalam surat Al-Quran. Ya, intinya memerintahkan kita orang-orang beriman agar kita bisa bertutur kata dengan baik, di mana ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Nah, di sini Allah memerintahkan kita orang yang beriman untuk bertakwa, kemudian juga berbicara atau mengucapkan perkataan yang benar. Ini adalah salah satu teladan dari Nabi kita tadi. Ya, benar di sini berarti kita bicara jujur, tidak diselewengkan isinya. Kemudian juga benar adalah tidak ada kebohongan di dalam ucapan kita. Dan kemudian benar ini juga berarti baik, berbicara dengan baik, tidak kasar dan keliru, atau istilahnya saru. Nah, dari salah satu keteladanan beliau yang berupa perkataan atau pengucapan beliau ini tadi, tutur kata beliau, kalau kita bisa ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, insya Allah perubahannya akan sangat besar dan nilainya juga akan sangat besar. Karena apa? Karena yang pertama kita juga menatapi perintah Allah untuk berkata dengan perkataan yang baik, dan yang kedua adalah tutur kata kita baik, sehingga kita tidak mungkin untuk istilahnya itu memicu atau membuat kesalahpahaman atau kerusakan. Nah, maka bersyukurnya kita, walaupun kita tidak hidup sejaman dengan beliau, tetapi teladan beliau, contoh beliau, keseharian beliau masih bisa kita pelajari, masih bisa kita dapatkan sampai hari ini lewat Al-Quran, lewat petuah-petuah beliau di dalam hadis yang beliau tinggalkan. Sungguh luar biasa beliau Nabi Muhammad SAW. Dari penyampaian di atas yang sudah kami sampaikan dari awal tadi, dapat kita ambil pelajaran setidaknya 3 poin, yaitu seorang pemuda yang baik itu memiliki fondasi iman yang kuat, akidah yang lurus, ya seperti beliau Rasulullah SAW. Kemudian berkaca pada hadis tadi yang beliau ingatkan kita semua tadi, yakni yang kedua adalah pandai dalam mengatur manajemen, yakni memanfaatkan waktu muda sebelum datang masa tua. Dan keempatnya juga mewakili, itu tentang manajemen. Dan yang ketiga adalah poin terakhir, yakni kita dapat mencontoh atau menerapkan teladan yang beliau ajarkan pada kita, sehingga kehidupan kita lebih baik menurut Rasulullah SAW. Ya, setidaknya kita bisa menyontoh salah satu dari sifat beliau. Oke, barangkali ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.